Kemudian tali pusatnya merah, berbau atau bernanah. Ya, jangan dibiarkan. Nah, gimana sih tadi ya diajarinya cara metode kanguru? Buku ini sangat-sangat membantu. Jadi memang luar biasa. Jadi tinggal Kecil-kecil cabai rawit. buka aja, dipelajari langsung dipraktekkan ya Mbak Iya. Lesia ya. Iya. Halo, selamat pagi Sobat Adiatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast P3 Smart. Bincang bareng Bidan RSUD Dr. Adiatma Semarang. Acara ini bagian dari Angkat Jateng, yaitu Adiatma ngopeni ngelakoni kesehatan Jawa Tengah. Sobat Adiatma, penasaran kan pagi ini kita akan membahas apa? Tentunya kita akan membahas pembahasan yang menarik dengan tema buku KIA khusus bayi kecil. Sebelumnya, saya Bidan Lisa sebagai host pagi ini dan bersama narasumber kita, Bidan Lesia Setiawati SSIT, yang akan memberikan informasi tentang buku KIA khusus bayi kecil. Selamat datang Mbak Lesia, selamat pagi. Halo Mbak Lesia, Mbak Lisa, selamat pagi juga. Pagi. Selamat datang dan selamat pagi juga untuk Sobat Adiatma semuanya. Salam sehat untuk pagi ini. Semangat. Gimana kabarnya Mbak Lesia, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Penuh semangat, masih semangat meskipun kita habis dinas malam ya. Tetap semangat dong. Semangat dong. Iya. Sobat Adiatma juga semangat juga nih yang dari rumah tentunya. atau Iya. yang ada dimanapun ya. Sehat juga selalu. Ini Sobat Adiatma udah penasaran nih. Jadi kita kupas tuntas langsung aja ya buku KIA khusus bayi kecil ini. Jadi buku KIA khusus bayi kecil ini sebenarnya apa ya Mbak Lesia ya? Siap. Tampilannya beda ya Mbak Lisa ini dari yang buku biasanya. Sebenarnya buku KIA khusus bayi kecil ini adalah buku yang ditujukan untuk memberikan panduan kepada orang tua yang memiliki bayi kecil. Iya. Dengan salah satu kriterianya nih, berat badannya kurang dari 2.500 atau umur kehamilannya kurang atau sama dengan 37 minggu. Jadi ternyata tuh buku KIA ada dua ya Mbak Lesia ya? Benar sekali. Nih kita bawa dua-duanya. Iya. Jadi bisa tahu ya perbedaannya. Kalau yang buku ini itu diberikan kepada ibu hamil. Manakala dia periksa dan ternyata dia hamil, langsung diberikan buku Buku yang ini ini, sebagai panduan bahwa ibu itu untuk mengetahui bagaimana kehamilannya atau persiapan persalinannya, kemudian nifasnya, perawatannya, imunisasinya, Iya. catatan pertumbuhan perkembangan sampai umur 5 tahun. Beda sama buku ini Mbak Lisa. Kalau ini adalah buku KIA khusus bayi kecil. Buku ini hanya diberikan pada bayi yang kecil atau umur kehamilan kurang dari sama dengan 37 minggu. Jadi kalau adik bayinya lahir usia aterem tidak diberikan buku ini. Ini khusus hanya untuk yang bayi kecil, ya. atau prematur itu tadi. Jadi beda ya bukunya ya, Beda. fungsinya. Iya. Oke. Sepertinya buku ini terlihatan kecil ya Mbak Lesia ya. Apa sih isi yang tertera di buku KIA khusus bayi kecil ini, biar Sobat Adiatma nggak penasaran nih isinya apa. Siap. Jangan salah nih, kecil tapi cabai rawit ya. Kecil tapi isi manfaatnya, pengetahuannya banyak sekali. Kita belajar Iya. bersama saja ya. Kita Apa lihat aja ya, bareng-bareng. yang ada Apa di sih yang ada di dalam buku ini sehingga kok sangat penting untuk ibu yang memiliki bayi kecil itu itu. tadi. Yang pertama adalah di sini ada 7 keistimewaan bayi prematur Mbak Lisa. Iya. Kenapa sih Dok dibilang dia itu istimewa bayi prematur itu? Iya. Coba. Apa Mbak Lesia? Loh, coba kita kembalikan. Iya. Menurut Mbak Lisa itu gimana ya? Kenapa kok dia istimewa? Karena apa ya, bayi kecil itu kan butuh perawatan yang lebih khusus Iya. dan mendetail sepertinya. Betul.
Bayi prematur itu dikatakan istimewa, Mbak, karena dia itu lahir di saat dia itu belum sempurna. Jadi di usia dia masih proses menyempurnakan dari organ-organnya, dia lahir. Istilahnya belum Iya, siap belum ya. siap. Jadi dalam hal ini butuh sekali pengawasan, pemantauan. Bagaimana sih nantinya setelah dia lahir itu tetap tumbuh dan berkembang secara optimal. Banyak hal di sini yang harus diperhatikan. Di sini ada juga tentang usia koreksi. Oh ya, apa itu? Dia istimewa juga karena kalau bayi itu tidak lahir prematur, maka pada saat dia periksa lahir, oh sekarang usia 2 bulan, maka dia langsung diberikan catatan pertumbuhan perkembangannya di usia 2 bulan. Tetapi untuk bayi prematur ini luar biasa, kita harus menghitung. Jadi ada usia koreksi, Mbak Lisa. Meskipun dia datang di usia saat ini 4 bulan, tetapi kita akan memasukkan di sini tidak di usia 4 bulan. Jadi ada usia koreksi. Ya. Mari kita belajar untuk menghitung usia koreksi ya. Usia koreksi itu rumusnya adalah usia saat ini dalam hitungan minggu, kemudian ditambah usia pada saat dia lahir. Dalam kandungan itu ibunya umur berapa minggu, kemudian dikurangi 40 minggu. Contoh nih, sekarang ada bayi umur 4 bulan, tetapi dia lahir itu 32 minggu. Maka untuk mendapatkan usia koreksinya adalah saat ini dia 4 bulan setara dengan 16 minggu. Ditambah dengan 32 minggu. Jadi ketemunya 48 minggu dikurangi 40 minggu. Sehingga untuk usia koreksi adalah 8 minggu atau setara dengan 2 bulan. Nah, jadi untuk memasukkan perkembangannya ini nih Mbak Lisa, ada usia koreksi 2 bulan. Dan untuk menghitung usia-usia yang lain, contohnya seperti itu. Mungkin ada kasus yang berbeda, cara menghitungnya seperti itu, sehingga kita bisa memasukkannya di usia koreksi sesuai dengan hasil dari penghitungan usia koreksi tersebut. Itu keistimewaannya di bayi prematur. Ada lagi nih, istimewanya apa lagi? Iya, di bayi kecil itu untuk dia mendapatkan pertumbuhan dan perkembangannya maksimal atau optimal, maka ada dukungan dari asupan gizinya, kemudian dari asupan gizi itu kalau memang tidak memenuhi dari si ibu ya, belum siap ASInya keluar, karena kok tiba-tiba ini yang harusnya lahirnya bulan depan ternyata dia lahir majunya 2 bulan ke belakang, berarti kan belum siap. Banyak ibu yang memang ASInya belum siap keluar. Itu bisa ditambahkan seperti human milk fortifier ataupun bisa jadi ada donor ASI untuk bisa memaksimalkan kebutuhan gizinya. Dia butuh kehangatan yang lebih karena kulit lemaknya itu tipis juga. Dan di buku ini Mbak Lisa juga ada informasi tentang metode kanguru. Jadi untuk menjaga kehangatan adik bayinya biar nggak kedinginan. Iya. Terus ada lagi isinya selain itu Mbak Lesia? Oh masih banyak ya. Karena ini kecil-kecil cabai rawit tadi. Itu baru satu. Ada isinya ya. Informasi istimewanya bayi prematur. Kemudian di sini seperti buku KIA yang di sini juga ada keterangan kelahiran. Jadi untuk bayi yang lahir kok kecil, ternyata bayinya cuma 2.400, maka langsung kita berikan buku KIA yang kecil, karena akan berbeda. Di sini juga ada catatan perawatan, ada kurva pertumbuhan Fenton, kurvanya seperti ini. Ya, jadi beda. Ada kurva pertumbuhan Fenton pink itu bayi perempuan. Kemudian untuk yang biru adalah kurva pertumbuhan Fenton. Ini kan ada perawatan metode kanguru. Kemudian perawatan kulit bayi kecilnya karena berbeda dengan bayi yang normal. Dia lebih tipis, lemaknya juga lebih
sedikit ya dibandingkan bayi yang aterem ya. Ya, nah ini untuk gizinya. Di sini prioritas asupannya itu ada ASI donor, kemudian penambahan human milk fortifier-nya itu banyak disediakan ya. Kemudian pendamping ASI untuk bayi yang kecil. Giat meningkatkan produksi ASI juga ada di buku ini Mbak Lisa. Banyak sekali nih kecil-kecil cabai rawit. Jadi biar teman-teman Sobat Adiatma itu mengenal ya bahwa buku KIA itu tidak hanya satu, tetapi ternyata ada dua. Ada khusus bayi kecil yang disiapkan pemerintah untuk bisa memberikan perawatan, pelayanan untuk tumbuh kembang optimal pada bayi-bayi yang lahir kecil atau prematur. Ya, ini masih ada banyak lagi Mbak Lisa. Ada tip merawat bayi kecil, kemudian ada tanda bahaya, bagaimana perkembangannya, dan ada lagi catatan pemantauan. Wah, menarik sekali ya. Meski bukunya tipis, ternyata banyak sekali yang bisa dipelajari. Ya, benar sekali Mbak Lisa. Lalu untuk ibu atau keluarga yang ada di rumah, apakah ada yang harus diisi di sini, Mbak? Iya, benar sekali. Buku KIA ini selain tenaga kesehatan, keluarga, orang tua itu juga diikut sertakan. Contohnya nih Mbak, untuk perkembangan, karena kita kan tidak 24 jam mendampingi adik bayi tersebut. Hanya keluarga yang paling terdekat itu ibu. Jadi ibu itu yang paling tahu, karena kan untuk bayi 2 jam sekali harus netei, tahu perubahan sekecil apapun seorang ibu pasti tahu. Harus tahu ya. Iya pasti, dan itu nggak mungkin tidak tahu. Di sini yang harus diisi oleh orang tua ada tulisannya, diisi oleh orang tua. Ada keterangannya. Iya, ada keterangannya. Contohnya usia koreksi 2 bulan. Kenapa itu tadi yang sudah saya sampaikan, usia koreksi 2 bulan? Karena untuk bayi prematur itu untuk mengisi perkembangan harus dikoreksi. Dan buku ini karena ini juga kecil, ini tidak 5 tahun Mbak Lisa. Berapa tahun ya Mbak? Buku ini hanya dipakai umur kehamilan 50 minggu. Jadi ditambah usia koreksinya 10 minggu. Setelah dia 50 minggu, dia bisa kembali ke sini dengan dilanjutkan usia koreksi sampai 2 tahun. Dan setelah 2 tahun baru diisi sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya seperti yang seperti itu. Baik. Dan apakah buku KIA ini juga membantu mencegah masalah kesehatan pada anak Malaysia? Sangat-sangat membantu ya, karena ini kan tidak cuman untuk informasi tumbuh kembang saja, tetapi juga ada tentang tanda bahaya apa sih yang ibu atau orang tua atau mungkin keluarga harus tahu. Ini tuh harus dibawa ke tenaga kesehatan, jangan sampai dibawa ke dukun yang masih sering sekarang dukun pijat bayi. Kan sekarang kita banyak ya pijat-pijat bidan yang sudah tahu ilmunya, sudah kita tahu cara-caranya yang tidak membahayakan ya. Takutnya nanti salah-salah pijat nanti jadi bahaya sama adik bayi tersebut. Di sini contohnya apa sih tanda bahaya yang bisa didapatkan si ibu atau keluarga, dan kapan membawa bayi itu untuk ke tenaga kesehatan. Contohnya adalah muntah darah. Jadi jika bayi itu muntah darah, kok sesuatu hal nggak tahu-tahu tiba-tiba muntah, ya harus terus dibawa ke tenaga kesehatan. Ada BAB berdarah, tidak BAB lebih dari 7 hari. Kalau untuk dia ASI murni, eksklusif ya. Kalau misalkan 3 hari kok BAB kemudian kok duburnya ada, itu masih ditoleransi ya. Tapi kalau udah lebih dari 7 hari tidak boleh dibiarkan. Takutnya ada kelainan Tapi untuk susu formula, misalkan adik bayi itu ditambah susu formula, ya 3 hari itu sudah harus dibawa
Kalau untuk ASI masih ada rentang untuk 7 hari. Perutnya membesar, tidak bisa berak, mengganggu menyusu, muntah, itu jelas-jelas harus dibawa ke tenaga kesehatan. Kemudian tali pusatnya merah, berbau atau bernanah, ya jangan dibiarkan, nanti bisa tambah infeksi. Muntah hijau, diare, kemudian mata, kulit bayinya kuning sampai siku sini, sampai di sini lututnya, dan itu udah harus diperiksa ke laboratnya ya. Iya. Apakah dia perlu fototerapi atau mungkin bisa dijemur matahari atau ditambah ASI-nya diperbanyak, itu kan yang tahu dokter. Iya. Kemudian ada lagi kulit tampak pucat, tampak lemas, tidak mau menyusu, kejang, sesak nafas. Itu kan bisa dilihat pada saat menyusu dadanya lebih dari 60 kali. Kemudian hipotermi yang paling penting. Karena untuk bayi kecil, bayi-bayi prematur itu mudah sekali terjadi hipotermi. Dan di sini nih Mbak Lisa, ini tadi ada perawatan metode kanguru atau istilahnya adalah PMK. Kan ibu-ibu ini ya masih, meskipun kita sudah memberi edukasi ya untuk pulang Bu ini harus metode kangurunya seperti ini, tetapi Mbak tidak menutup kemungkinan itu seorang ibu muda yang tiba-tiba punya bayi kecil pasti lupa. Nah, bingung bingung ya. Makanya untuk dia bisa membaca-baca lagi gimana sih tadi ya diajarinya cara metode kanguru, buku ini sangat-sangat membantu. Jadi memang luar biasa. Kecil-kecil cabai rawit. Buka aja, dipelajari langsung dipraktekkan ya Mbak Lesia ya. Nah Mbak Lesia, sekarang kan lagi gencar-gencarnya nih isu tentang stunting. Iya. Apakah hubungannya buku KIA ini ada dengan pencegahan stunting, Mbak? Ada sekali Mbak. Di sini kan memang buku ini desainnya untuk kita bisa memantau pertumbuhan. Selain pertumbuhan, hubungan dengan stunting itu kan pertumbuhan berarti ya. Pertumbuhan juga ada perkembangan, ada kurva. Kalau untuk bayi kecil, di sini adalah kurva Fenton itu tadi. Dan stunting itu kan kurang gizi kronik ya. Jadi dia itu puncaknya di 1000 HPK, 1000 hari pertama kelahiran, dan dimulai dari saat dia di kandungan. Makanya pemantauan ketatnya ada di sampai 2 tahun. Dan di 2 tahun itu untuk bayi-bayi kecil itu informasi yang terkait dengan untuk mencegah stunting itu dari pemerintah juga ada satu program wajib nasional di tahun 2022 ya tentang SHK, bahwa semua bayi lahir itu harus dilakukan screening hipotiroid. Itu juga salah satu untuk mendeteksi atau men-screening adanya hipotiroid yang akan mengganggu di dalam pertumbuhan bayi. Selain screening hipotiroid itu juga ada tambahan-tambahan asupan gizi. Untuk bayi kecil sendiri disarankan untuk diulang SHK-nya atau screening hipotiroidnya manakala dia mau keluar dari ruang perawatan atau di umur 37 sampai 42 minggu. Begitu, jadi pertumbuhannya itu terkontrol di sini, terlihat. Screeningnya juga tercukupi ya, apakah dia ada kelainan atau tidak. Kalau memang diketemukan kelainan, berarti kan harus dibawa ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan penata laksanaannya, sehingga tidak terjadi stunting itu tadi Mbak. Jadi kayak buku kecil KIA ini sebagai catatan kayak rapot bulanan ya Mbak Lesia. Betul sekali. Ini rapot yang kalau rapot sekolah itu kan setahun sekali apa semester sekali ya. Tapi kalau ini tiap hari itu harus mencatat ya. Kalau memang ada Kalau memang untuk ke posyandu itu kan 1 bulanan, kemudian dibawa. Tapi kalau untuk perkembangan kan si ibu yang tahu nih. Jadi yang 24 jam mendampingi rapot itu si ibu yang mencatat. Jadi harus ada kerjasamanya ya. Ibu harus aktif
mengisi Mbak buku ini Lisa, biar bukan terpantau ya. bukan tenaga kesehatan Iya. saja yang bertanggung jawab, tetapi keluarga. Sama-sama mengisi. Tapi jujur nih Mbak, saat kita tanya sama ibu-ibu tentang buku KIA ini, apakah dibaca atau dipelajari saat di rumah, banyak yang menjawab jarang dibaca. Katanya pusing, banyak grafiknya yang warna-warni, tulisannya yang kecil-kecil, akhirnya males baca, nanti nunggu bidannya aja atau dokternya aja yang ngisi. Terus gimana tuh Mbak solusinya biar ibu atau keluarga bisa mengisi ini dengan Sebenarnya kan ini sudah didesain menarik lah, semenarik mungkin. Dari covernya ada, oh ini ada apa sih, ada buku, ada catatan bayinya, kemudian desain di dalamnya juga tidak monoton ya, ada gambar bayinya, ada identitas bayinya, dan macam-macam. Sebenarnya ini sudah cukup menarik, sudah cukup untuk bisa menarik, tidak monoton putih aja kan Mbak sebenarnya. Nah kita aja yang tetap memberikan edukasi kepada sobat-sobat Adiatma ya, sobat iya. Adian, bahwa budaya untuk membaca itu sangat penting karena informasi yang ada di dalamnya itu begitu sekali ya. iya begitu bermanfaat. Kita akan bisa tahu apakah ini ada kenaikan pertumbuhan yang normal, apakah harus hati-hati dari data-data grafiknya itu tadi, ataukah ini bahaya, merah atau menurun itu tadi. Maka harus, manakala kita menemukan keterlambatan itu kan bisa ditangani segera. Iya. Gitu Mbak Lisa. Oke, wah Sobat Adiatma tentu makin paham nih sama buku KIA khusus bayi kecil ini ya. Berarti rugi banget dong kalau punya buku KIA hanya dimasukkan di tas. Nah Mbak, Iya, sebelumnya bener. kasih tipnya dong, gimana buat para orang tua di rumah, gimana caranya memanfaatkan buku KIA ini dengan efektif tanpa bikin pusing. Siap. Sebenarnya itu mudah. Untuk apa ya? Tipnya itu karena kita butuh ya, karena kita butuh manfaat yang ada di dalamnya, maka akan menjadi mudah. Tip yang pertama adalah membaca mandiri. Jadi kalau kita merasa butuh, oh saya butuh, pengen tahu nih butuhnya apa, saya harus merawat itu tadi, tali pusat harus bagaimana, berarti kan butuh nih. Iya. Bahwa ibunya harus tahu kan. Nomor satu, membaca mandiri. Luangkan 10 sampai 15 menit setelah memasak atau mungkin di saat santai setelah sama adik bayinya sudah tidur gitu Iya. kan. Tapi kalau capek ikut tidur juga ya. Biar bisa Ikut istirahat tidur ya. juga. Tapi ya kalau lagi penasaran, kalau kemarin sudah belajar tentang perawatan metode kanguru, sekarang saya akan belajar apa? Oh ini belajar tentang pijat bayi, ada loh di sini Mbak Lisa. tinggal Ini bagaimana sih orang buka tua juga aja bisa ya. memijat bayinya. Di sini ada ajaran Caranya gerakan-gerakannya. ya, biar nggak yang asal. Iya, Kalau malah asal kan nanti bahaya iya, ya. malah itu lebih aman karena skin to skin ibu ke bayi itu kan meningkatkan kedekatan emosional juga, kehangatan, bahkan mungkin sistem imun ya. Dari evidence base-nya itu sentuhan-sentuhan dari ibu itu kan lebih merangsang imun adik bayi begitu. Satu, membaca mandiri. Yang kedua adalah membawa. Ya kan, mencatat dululah, kita mencatat karena di buku ini ada hal yang harus dicatat keluarga, orang tua, atau mungkin kakaknya yang sudah kuliah, sudah paham, Yang sudah itu bisa paham isinya mencatat ya. juga ya. Mencatat, kemudian dicatat hal-hal yang bisa dicatat oleh ibu itu keluarga. Di sini contohnya nih yang harus dicatat apa di buku KIA khusus bayi kecil adalah perkembangan. Nah, perkembangan bayi itu dicatat sama ibu atau keluarga. Satu tadi membaca, dua mencatat. Dan untuk perkembangan bayi ini kan ada poin pentingnya ya Mbak Lisa, harus sesuai usia koreksi. Tadi sudah kita ajari cara menghitung usia koreksi. Kalau sudah ketemu baru bisa kita masukkan.
Selain untuk catat perkembangan, juga di sini ada pemantauan harian bayi berat lahir rendah di rumah. ASINya jam berapa ini diberikan, berapa cc, caranya bagaimana, adik bayinya demam atau tidak, napasnya cepat atau tidak tadi ya. Kalau memang lebih dari 60 kan ya harus dibawa ke tenaga kesehatan. Beraknya itu tadi apakah ada darahnya atau tidak berak, itu juga di sini dicatat. Nanti semua ya. ini sebagai rapor. Kemudian tip yang ketiga adalah membawa kemana-mana. Kalau ada lagu tak gendong kemana-mana. Jadi harus ya, ini harus dibawa digendong kemana-mana. Jadi kalau ibu kan punya ini, saat hamil dia punya. Ternyata bayinya lahir kecil, dia tambahan Ditambah lagi ini. buku 2. Jadi dua-duanya harus dibawa kemana-mana Mau ya. keluar negeri juga harus dibawa. Iya, jadi kalau mau periksa kemana, misalnya naudzubillah terjadi anaknya sakit atau apa, jadi dokter tidak perlu memeriksa dari baru lagi ya. Betul sekali Mbak Lisa. Kan Tinggal kita juga meneruskan aja. sudah biasa di emergency kan. Iya. Di emergency pada saat kesakitan, ibunya panik, sudah nggak ada yang bisa kita tanya. Mau tanya siapa? Bapaknya nggak tahu, mbahnya nggak tahu. Yang bisa Jadi kita- menjawab ya buku ini. Iya, jadi kita mempelajari ini ya. Kita lihat, oh ternyata dia Perkembangannya. lahir berapa minggu, ternyata perkembangannya baik, ternyata pertumbuhannya sesuai dengan grafiknya. Nah, ini adalah laporan yang kita tidak perlu banyak-banyak bertanya di saat yang lainnya panik. Kita sudah tinggal membaca, membuka, oh kebutuhannya si adik bayi itu apa. Jadi ada 3, membaca, mencatat, dan membawa buku itu sebagai laporan catatan pertumbuhan, perkembangan maupun kesehatan adik bayi. Begitu Sobat Adiatma, sudah paham kan gimana caranya? Ternyata itu ada salam dari Dokter Ade, Mbak Lesia. Kangen Masya sama Bu Lesia, Allah. salam dari Dokter Ade di Makassar. Masya Allah, ini dokter tercinta, luar Iya. biasa. Ini sahabat yang lagi belajar di Makassar. Masya Allah, salam sehat juga. Lama tak jumpa ini. Iya. Terus ada pertanyaan dari Sobat Adiatma, Mbak Lesia. Mantap. Ini Kenapa super setiap sekali. hasil pemeriksaan kehamilan harus dicatat di buku KIA? Ya, terima kasih. Ini Sobat Adiatma. Karena sudah interaktif ya mengikuti Iya. live Pagi ini. pagi ini. Memang untuk setiap pemeriksaan kehamilan harus ditata di buku KIA. Kalau saat dia hamil didapatkannya memang buku yang pink, buku hamil. Dan di sini untuk kita sebagai tenaga kesehatan dimanapun di Indonesia, kalau ibu sudah punya ini, sekarang kakaknya ada di Semarang, tetapi ibu ternyata luar Jawa, Tinggalnya di luar Jawa bawah. ya. Nah itu juga langsung terlihat bahwa catatan kehamilannya, hari pertama haidnya itu juga sudah ada di sini, record kesehatannya, ada riwayat-riwayat sakit apa di situ. Ya, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa itu sebagai rapor Iya. untuk tenaga medis yang lain atau tenaga kesehatan yang lain untuk tahu manakala ada emergensi kesakitan atau hal yang perdarahan itu tidak banyak tanya-tanya tentang buku ini saja yang bisa menjawab Iya. itu tadi Jadi ya. sudah tahu riwayatnya Iya. apa saja di mana sajanya. Iya. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Dini di Mangkan. Wah, super sekali. Apa arti grafik dan tabel yang ada di buku KIA ini, Mbak Lesia? Siap. Kita bahas di buku KIA khusus bayi kecil. Nah, di grafik ini Mbak, di tabel Fenton ya. Ini Ya. kita lihat Fenton. Di Fenton. kurva pertumbuhan Fenton itu untuk yang pink adalah grafik untuk bayi perempuan. Di situ untuk menilai berat badan sama umurnya, apakah dia sesuai di pertumbuhannya. Kalau sesuai, maka dia akan mengikuti jalur yang hijau. Jadi dia baik. Ya, Iya. di sini kalau dia tidak ada kenaikan maka harus hati-hati, kurvanya itu mendatar.
jadi tidak ada kenaikan tetapi dia mendatar, itu hati-hati, kuning warning untuk kita, jangan sampai dia turun di kurva merah. Kalau dia di tambah situ bahaya ya, kurva Mbak, ya. merah itu bahaya. Jadi sudah harus dilakukan tindakan, apakah ini ada penambahan gizinya, ya kan? Jadi apakah suplainya susunya harus ditambah, susu human fortifiernya tadi Iya. kan, ataukah butuh donor ASI, ataukah mungkin dia butuh kehangatan, itu juga mempengaruhi Mbak Lisa. Jadi semua holistik ya, Iya. tidak cuman dari asupan tetapi dari kasih sayang itu juga bisa mempengaruhi. Seperti kita kalau lagi stres kan ada yang nggak mau makan, tapi ada yang makan terus jadi gemuk kan gitu. Tapi kalau Benar bayi sekali. itu aman, safety, dia aman ya, maka dia akan dengan asupan yang baik akan bertumbuh, akan naik, tidak ada apa ya, dari screeningnya tadi juga tidak ada masalah. Harusnya meningkat. Kalau tidak ada peningkatan atau dia mendatar atau turun, berarti ada something wrong. Ada sesuatu yang salah dan dicari tahu nih salahnya di mana. Harus itu ya, Iya. menggali Iya, mana yang apakah dari kurang, hormonnya apanya, tadi, hormon pertumbuhan kan terutama SHK itu tadi. Kan di bayi kecil juga disarankan untuk diulang lagi SHK-nya di umur 37 sampai 42 minggu. Begitu. Terus ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana cara mengetahui bayi kecil dari buku KIA? Oke, sebentar Mbak Lisa, itu yang di atas iya, dibaca dulu, ini dari Sobat Adiatma atas nama Bakul Velek. Wah, Bakul Velek mengikuti acara kita luar biasa. Tetap semangat ya. RS Adiatma pelayanannya ramah. Masya Allah. Ini aplaus buat kita berarti ya. Terima kasih sudah mempercayakan pelayanan kepada rumah sakit kami. Terima kasih sekali. Aplaus buat kita saja ya. Iya, terus ini pertanyaan yang terakhir ya Mbak Lesia ya. Bagaimana cara mengetahui perkembangan bayi kecil dari buku KIA ini? Perkembangan, siap. Kalau tadi pertumbuhan dari grafik Mbak Lisa, kalau yang ditanyakan sekarang adalah perkembangan, maka kita akan membuka perkembangan di usia koreksi bayi. Yang tadi itu ya. Kalau memang bayi itu lahirnya kecil, kurang dari 2.500, tetapi dia di usia kehamilan 40 minggu, 39 minggu, 38 minggu, maka tidak akan memakai koreksi. Tetapi kalau dia lahir di kurang dari 37 minggu atau sama dengan 37 minggu, maka kita akan memakai nilai koreksi. Nah, setelah kita dapatkan nilai koreksi, meskipun bayi datang di umur 4 bulan tetapi didapatkan usia koreksi 2 bulan, maka kita juga mengisinya di usia koreksi 2 bulan. Contohnya nih, di usia koreksi 2 bulan harusnya adik bayi itu sudah bisa senyum responsif. Mbak Lisa. Nah, seperti gitu ya. itu Harusnya dia akan ya. bersenyum. Kemudian kayak kita ya, setiap ada bayi yang datang pasti kan kita sapa, halo ganteng, halo adik bayi gemoy, kayak gitu ya. Harus ada Maka dia respon, ada ya. respon tersenyum, Iya. atau malah menangis karena takut. Begitu Mbak Lisa. Iya. Jadi ada respon. Kalau bayi itu tidak merespon, berarti kan kenapa kok tidak merespon? Apakah pendengarannya, apakah penglihatannya, kan harus kita kaji. Kemudian dapat suara koing, gitu. Jadi di umur 2 bulan dikoreksi 2 bulan. Kemudian dapat membuka tangan, mengepal gini, Gini ya. mengenggam, membuka, mengepal, mengangkat kepala, begitu pada saat terderam. Nah, kalau memang tidak ada didapatkan itu, maka harus kita koreksi Mbak Lisa, harus dibawa ke tumbang tumbuh kembang. Di RS Adiatma Ada. tumbuh kembang. Jadi bisa, kalau memang harus berjenjang ya berjenjang dulu. Nanti yang akan mengarahkan ke RS Adiatma untuk tumbangnya. Begitu. Baik Mbak Lesia, Sobat Adiatma sudah paham bagaimana cara mengisi buku KIA untuk khusus bayi kecil ini. Luar biasa sekali ya Mbak Lesia ya, obrolan pagi kita hari ini nggak terasa udah 30 menit. Promosinya.
Mbak Lesia, gimana ya caranya untuk bisa lahiran di rumah sakit ini? Dan Sobat Adiatma, di Rumah Sakit Tugu itu kita siap sedia untuk melayani sobat semua melahirkan dengan aman, sehat di RS Adiatma kami. Ini nih. iya ya, telah hadir inovasi si buah hati ya. Mantap. Iya. Iya. Terus apa saja yang didapatkan di RSDA Mbak kalau lahiran di rumah sakit ini? Ya, di sini kami ada fasilitas untuk ada akte kelahiran, kemudian kartu identitas anak, kemudian untuk pembuatan kartu keluarga, karena pada saat adik bayi lahir kan harus dimasukkan ke kakak Kakak ya, iya. Jadi itu juga kita fasilitasi untuk pembuatan itu, surat kelahiran, nomor kepesertaan BPJS Kesehatan, dan foto nih. Ya, Jadi foto. nanti akan Ibu dapatkan foto sama yang bayinya ya, cantik. keluar Iya. ibu, ayah sama Iya. bayinya ya. Ya, jadi Sobat Adiatma, silakan lahiran ke RSDA yang luar biasa ini. Kami siap membantu. Iya. Ada persalinannya nyaman, persalinannya aman, penuh kasih, dan untuk masa depan si kecil. Ya. Kemudian nih, Syaratnya apa aja ya Mbak ya? Syaratnya? Kalau lahiran di rumah sakit Iya. Adiatma. Jadi itu kalau untuk pembuatan akte kan berarti anak harus sudah ada namanya Mbak Lisa. Ya. Jadi ada nama bayinya. Ya, terus? Kemudian ada kakaknya itu tadi ya yang sudah disampaikan ada di flyer itu tadi. Jadi untuk syarat-syaratnya bisa kita sampaikan. Jadi langsung kalau mau lahiran langsung ke rumah sakit aja ya. Kalau Langsung Kak Diatma aja kalau emergency datang aja ke IGD. nanti ketemu sama Ya. bidan Lisa yang Sama siap bidan menerima Lisa ada juga di ya. emergency. Kalau di IGD 24 jam. 24 jam kami siap untuk melayani Sobat Oke. Adiatma semua. Iya. Sebelum kita pamit nih Mbak Lesia, boleh dong kasih satu closing statement buat para orang tua tentang pentingnya buku KIA ini. Siap Mbak Lisa, untuk satu dari kami ada hal yang ingin saya sampaikan bahwa kehamilan, kelahiran itu kan anugerah. Iya. Semua mengharapkan semua berjalan seperti yang baik-baik saja. Tetapi ada kalanya kelahiran preterm, prematur itu terjadi tanpa diminta. Di luar prediksi. Di luar prediksi. Sebagai orang tua mengharapkan untuk pertumbuhan, perkembangan secara optimal pada adik bayi, maka buku KIA khusus bayi kecil ini sangat bermanfaat untuk bisa memberikan pelayanan, perawatan, bagaimana sih cara merawat bayi kecil untuk tumbuh secara maksimal dan untuk bisa memberikan edukasi pemantauan perkembangan bayi kecil untuk bisa berkembang secara optimal, tumbuh kembangnya secara optimal. Jadi nih dibaca-baca ya untuk Sobat Iya. Adiatma. Rajin Ini dipelajari ya. sangat bermanfaat. Betul. Dan buku ini itu bukan milik ibu, tapi ini untuk semuanya, untuk keluarga, kakek, nenek, ibu, Semuanya ya. bapak, atau mungkin orang dewasa yang ada di rumah itu yang sudah bisa mengetahui cara mengisi atau mempelajari untuk membantu menunjang kesehatan ibu maupun tumbuh kembang anak. Super sekali Mbak Lesia. Jadi ibu hebat itu harus butuh ilmu dan ilmunya sebagian besar sudah dirangkum gratis di Iya, buku KIA ini. Tinggal mempelajari aja dan memahaminya ya. Harapannya apa sih Mbak Lisa? Harapannya kan kalau tumbuh kembang optimal, maka bisa tumbuh sehat, cerdas, untuk meningkatkan bangsa dan negara kita juga. Iya, Ya? betul sekali. Iya. Jadi kan, wah luar biasa generasi penerus kita kalau kita menjaga dan memberikan hal-hal yang baik-baik, maksimal, secara maksimal. Baik Mbak Lesia, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Informasinya sangat bermanfaat sekali ya. Ya, sama-sama Mbak Lisa. Super sekali untuk pagi ini, penuh semangat ya. Iya. Untuk Sobat Adiatma, dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa buku KIA bukan hanya buku catatan, tetapi merupakan buku panduan lengkap yang membantu memantau kesehatan ibu sejak hamil, mendukung persalinan,
yang aman serta memastikan bayi dan balita tumbuh sehat dan berkembang sesuai usianya. Jadi, jangan lupa ya untuk selalu menyimpan, membaca, membawa buku KIA setiap kali berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Sebelumnya, Sobat Adiatma yang menonton podcast pagi ini, lewat Instagram, lewat Facebook, ataupun lewat YouTube RSUD Dr. Adiatma, jangan lupa ya di like, subscribe, dan jangan lupa di share untuk mengetahui informasi kesehatan yang lainnya. Saya Lisa selaku host, beserta narasumber kita Mbak Lesia, mengucapkan terima kasih telah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, sayangi ibu, sayangi buah hati, karena generasi sehat dimulai dari keluarga yang peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Sobat Adiatma. Salam sehat semuanya.